penyakit nyilet. Nah, nyilet ini merupakan suatu gejala gitu, sama kayak kayak apa ya? Kayak bulu ngembang misalkan kayak gitu. Terus kayak apa? Kayak diare. Nah, sebenarnya mereka bukan penyakit. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Vet bersama gue Dr. Hewan Suwardi Hidayat. Kali ini di self podcast ini kita bahas apa ya enaknya ya? Yang paling banyak itu nanya ke gue soal nyilet sih. Bener gak? Bener gak? Nyilet tuh penyakit yang emang susah ya. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah atau emang susah-susah banget gitu. Nah, jadi gini, untuk nyilet ini dia bukan suatu penyakit ya. Jadi misalkan ada yang datang, "Dok, ini burung saya sakit nyilet. Burung saya sakit, penyakitnya nyilet." Nah, sebenarnya nggak tepat sih kalau misalkan kita nyebut penyakit nyilet. Nah, nyilet ini merupakan suatu gejala gitu. Sama kayak kayak apa ya? Kayak bulu ngembang misalkan kayak gitu. Terus kayak apa? Kayak diare. Nah, sebenarnya mereka bukan penyakit, tetapi gejala dari suatu penyakit. Nah, kita bahas mengenai nyilet ini. Biasanya nyilet itu berjalan kronis, bukan akut. Nah, kita harus bedain dulu ya. Kadang-kadang orang gini, "Oh, ini udah akut," katanya. "Oh, ini udah kronis," gitu. Nah, kalau udah kronis sih bener, tapi udah akut itu, jadi gini, akut itu baru kejadian dan memang cepat gitu. Nah, ini akut biasanya sehari 2 hari akut. Nah, itu. Kalau misalnya kronis ini berjalan lama. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai bilang, "Oh, ini udah akut ini." Nah, udah akut itu apaan maksudnya gitu. Nah, akut itu baru dan cepat gitu. Baru kemarin, baru 2 hari gitu. Ini akut. Nah, terjadi penyakitnya itu cepat gitu. Kalau misalkan kronis ini berjalan lama. Ya gitu ya guys, yang ngerti ya. Nah, jadi gini, ada nyilet ini bukan merupakan penyakit, bukan terjadi secara akut, nggak cepat. Jadi nyilet itu prosesnya lama gitu ya. Karena burung ini ya sama kayak kita lah. Kalau misalkan lagi gemuk nih sekarang, kan nggak tiba-tiba besok lusa jadi krempeng, jadi congcorang kan, enggak juga. Sama burung pun seperti itu. Ya mungkin 1 minggu 2 minggu baru kelihatan. Nah, biasanya owner kelihatan, "Oh, kemarin enggak sih, baru 2 hari nyilet." Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin, ini sangat nggak mungkin. Karena si nyilet ini merupakan suatu gejala dari suatu penyakit yang memang sudah berjalan lama. Nah, penyakitnya apa? Banyak macamnya, nggak selalu berhubungan dengan pencernaan. Misalnya, burung yang gangguan pernafasan, misalnya snot gitu ya, anggaplah snot, kita bilang snot karena kan snot juga sering. Burung yang kena snot ini biasanya kan makannya jadi kurang nafsu, makannya jadi lebih sedikit. Belum lagi snot atau bakterinya ya menggerogoti tubuhnya gitu, menggerogoti kesehatannya. Akhirnya lama-kelamaan beratnya makin turun. Nah, akhirnya pas ketahuan sama ownernya, udah agak parah, dipegang, ternyata nyilet. Padahal nggak ada gejala misalnya mencret, diare, itu nggak ada. Merah kapur nggak ada. Nah, justru dari snot ini ternyata dia bisa menyebabkan nyilet. Kemudian faktor lain misalnya gangguan hati. Burungnya makan banyak, vitamin dikasih, tetapi nggak gemuk-gemuk gitu. Biasanya orangnya lari ke cacingan, dikasih obat cacing, nggak pakai dosis, asal-asalan. Akhirnya hatinya makin berantakan karena dibabad sama obat-obatan, vitamin kayak gitu. Yang tadinya hatinya ternyata udah bermasalah, dihajar obat-obatan sama vitamin, makin parah lagi. Yang jadinya dia udah makan banyak, ternyata nggak bisa gemuk-gemuk. Karena hati ini merupakan salah satu organ tempat di mana metabolisme, segala sesuatu metabolisme ya, protein, lemak, terjadi di situ gitu. Akhirnya kalau misalnya hatinya udah rusak, pabriknya udah rusak, ya nggak bisa jadi otot, nggak bisa jadi daging, makanan keluar lagi, makan keluar gitu. Jadi nutrisi nggak bisa jadi daging, nggak bisa jadi otot gitu.
Itu juga ya kalau hati berhubungan lah sama pencernaan ya. Kemudian gangguan pencernaan ya udah jelas, biasanya gangguan pencernaan misalnya bakteri atau jamur kayak Megabacteria, Microrhabdus. Makanan yang masuk langsung keluar lagi, nggak dicerna. Kemudian protozoa juga bisa bikin diare terus-terusan. Kemudian bakteri ya misalnya berak kapur, dehidrasi. Berjalan lama akhirnya burung makannya kurang, beratnya makin turun, makin turun, makin turun. Nah, terjadi nyilet. Jadi nyilet ini bisa beberapa faktor tadi ya, bisa karena bakteri, jamur, protozoa, virus juga bisa, atau metabolik juga bisa, yang non infeksius bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya, nyilet ini apa, baru kita bisa treatment dengan baik gitu ya guys. Nah, kemudian kalau misalkan ada obat yang katanya obat nyilet gitu, obat nyilet dijual di pasaran nih, pakai ini gemuk lagi kayak gitu. Nah, sebenarnya ya untung-untungan bisa bener gitu ya. Tadi misalnya obat nyilet ini ternyata isinya antibiotik lah kita bilang. Ternyata pas dipakai ya berhasil gitu, karena burungnya ya memang tadi misalnya kena snot atau kena berak kapur, yang mana penyebabnya ya memang bakteri. Dipakai sembuh, makanya bagus lagi, recovery bagus, bisa gemuk lagi. Atau misalkan burungnya ya gangguan hati, misalnya hepatitis, penyebabnya bakteri, dikasih obat ini ternyata sembuh karena antibiotik, lawan bakteri, sembuh. Tetapi akan makin parah kalau misalkan burung ini kena jamur lah, anggap kena jamur candida, kena jamur Megabacteria, Macrorhabdus. Dia kita kasih obat ini, ternyata dia isinya antibiotik. Antibiotik ngehajar bakteri. Nah, yang mana nanti yang tadinya kompetisi nih, jamur sama bakteri di dalam usus, bakterinya dihajar, akhirnya dia nggak punya kompetitor, si jamur-jamur tadi. Akhirnya tumbuh makin subur. Dan penggunaan antibiotik jangka panjang pun nggak pakai aturan gitu ya, dengan penggunaan antibiotik yang lama, ini juga bisa menyebabkan jamur, karena tadi nggak ada kompetitor gitu ya di dalam tubuh burung tadi, entah itu di saluran pencernaan atau misalkan saluran pernafasan. Ini bisa mengakibatkan kompetisi ini hilang, akhirnya jamurnya tumbuh subur, yang mana burungnya nggak akan sembuh, tetapi malah jadi makin parah kayak gitu. Nah, tentunya kan obat ini berarti nggak ampuh untuk nyilet yang disebabkan oleh jamur gitu guys ya. Nah ya, tapi kan yang istilahnya jual obat kan bodo amat kalau kayak gitu ya, kan kita ikhtiar, kita nyoba. Tetapi ya memang seperti itu, kalau saran saya ya dicek dulu gitu, entah itu mau cek feses, entah itu mau swab swab bolok atau esofagus, atau misalkan mau cek kimia darah, mau cek X-ray, banyak metode pemeriksaan untuk meneguhkan diagnosa suatu penyakit. Akhirnya bisa tertangani penyakit utamanya. Kalau penyakit utamanya udah tertangani, kemudian kita bisa treatment nyiletnya seperti apa. Biasanya kalau misalkan nyilet ini kita udah treatment, kita treatmentnya bener, bisa cukup lama, 1-2 bulan nih baru bisa kelihatan tuh dia mulai gemuk lagi, beratnya mulai naik lagi kayak gitu. Dan biasanya juga kalau misalnya nyilet-nyilet ini ya burung kurang aktif, bulunya rusak, kusam, ngembang mulu, tidur mulu gitu, dan bahkan nggak mau bertengger kayak gitu. Nah, jadi nyilet itu tadi bukan suatu penyakit, tetapi gejala dari suatu penyakit. Terus apa yang harus dilakukan pada saat teman-teman punya burung nyilet? Yang pertama, jangan sembarangan pakai obat. Karena gue selalu bilang di semua podcast gue, di semua video gue, jangan sembarangan ngasih obat, pun vitamin, jangan sembarangan gitu ya. Terus yang kedua, kita cek lagi, kita cek kondisi makanannya, apakah memang nutrisinya sudah tercukupi atau belum, jumlahnya sudah tercukupi apa belum. Kadang-kadang ya burung itu ada yang namanya
jumlah makanannya itu ya bisa 10-15% tergantung berat badan gitu ya. Ada yang aturan-aturan seperti itu. Apakah memang sudah tercukupi atau belum? Atau misalkan ada nutrisi yang memang tertinggal, misalnya lemaknya kurang atau proteinnya kurang, ya dicek lagi apakah memang tadi mencukupi atau tidak kebutuhan nutrisinya. Kemudian vitamin hariannya, apakah memang sering diberikan, rutin diberikan, atau tidak pernah sama sekali. Ini juga bisa berakibat nanti burungnya kena suatu penyakit, akhirnya jadi nyilet. Kemudian apalagi? Ya lebih lanjutnya cek ke dokter hewan untuk memastikan, atau biasanya cek rutin juga bisa. Burung kondisi belum sakit ya dicek juga nggak masalah gitu kan. Cek yang bisa dicek rutin itu ya misalkan cek darah, cek feses, itu bisa aja gitu walaupun burung dalam kondisi sehat. Tetapi ya memang harus ke dokter hewan yang yang biasa menangani, karena bisa jadi burung yang tadinya sehat ternyata setelah ditangani dengan sama dokter hewan ya yang misalkan tidak biasa menangani burung, dari handle-nya, dari ternyata main suntik segala rupa, nah akhirnya burung malah stres, malah nggak mau makan, malah turun. Apalagi sama yang bukan dokter hewan ditanganin kayak gitu. Nah ini sangat-sangat sangat tidak direkomendasikan kayak gitu. Nah kemudian kalau misalkan tadi udah tahu ya, misalkan burung ini oh ternyata nyilet seperti itu. Nah, usahakan tempatnya itu hangat, karena burung nyilet itu sama kayak orang kurus, gampang kedinginan gitu ya, makanya bulunya sering ngembang gitu. Nah, dikasih tempat yang memang hangat kayak gitu sambil di treatment. Nah, kalau misalkan udah ketahuan nih penyebabnya nyiletnya apa, di treatment sesuai dengan penyebabnya gitu guys ya. Kemudian apalagi ya kalau misalnya nyilet-nyilet itu ya, untuk obat cacing sih biasanya saya rutin, maksudnya menyarankan rutin untuk 3-6 bulan sekali. Mau ada cacing atau enggak ya biasanya gue nyaranin segitu sih, 3 sampai 6 bulan sekali lah paling lambat gitu. Jadi memang kadang kita melihat burung-burung ini cacingan udah diobatin cacingan lagi gitu ya. Jadi memang kontrol parasit ini memang gue sarankan ya 3-6 bulan rutin dikasih obat cacing, dan harus sesuai dosisnya, jangan asal-asalan ya, apalagi pakai obat manusia. Misalnya pakai obat manusia asal-asalan aja ya, campur-campur gitu kasih, udah dikasih obat cacing. Nah itu biasanya malah jadi ngerusak hati, karena obat cacing ini merupakan salah satu obat yang cukup keras ya, bisa ngehajar organ-organ burung gitu. Kemudian ya vitamin rutin bisa, kalau misalkan burungnya memang lagi treatment bisa 5 hari per minggu bisa, lagi maksudnya bukan lagi treatment, lagi breeding ya. Lagi breeding, kita lagi ngejar breeding, biasanya gue saranin 5-6 hari dalam seminggu itu juga bisa. Jadi untuk mencegah kekurangan vitamin pada burung, atau misalkan seminggu 2-3 kali aja juga cukup kalau misalkan burungnya ini ya lagi masa off breeding season gitu, nggak lagi breeding, ya bisa seminggu itu 2-3 kali aja cukup gitu. Jangan sampai burung kalian tuh nggak pernah dikasih vitamin, apalagi untuk burung-burung kayak misalkan pemakan bijian. Burung-burung pemakan bijian ini ya sangat rentan kekurangan vitamin, karena pada bijian ini ya biasanya cukup tingginya itu vitamin E aja gitu, kayak vitamin A, B, C itu ya jarang biasanya, maksudnya sangat sedikit gitu. Jadi perlu asupan nutrisi vitamin tambahan. Kemudian apalagi ya kalau obat mah ya obat tergantung sih, tadi tergantung pemeriksaan ya, ini karena bakteri atau karena jamur. Bisa juga obatnya dikombinasikan, obat jamur dan bakteri diberikan bersamaan, sekalian vitamin, sekalian suplemen untuk menambah massa otot, itu bisa. Tapi yang penting diberikan atas anjuran dokter hewan dan sesuai dosis. Jadi jangan nggak sabaran, kita udah kasih nih baru sehari 2 hari obat belum beres udah ganti lagi obat, karena kata temen gue, oh ini ampuh nih buat nyilet, baru pakai obat A 2 hari udah ganti lagi, besoknya nggak ngefek, ganti lagi. Ini justru yang bikin gagal treatment gitu. Makanya gue selalu menyarankan habiskan dulu obat ini, misalnya antibiotik habisin dulu nih 5 hari, ternyata masih nggak ada perubahan, kita evaluasi lagi, jangan-jangan ya memang penyebabnya bukan bakteri. Kalau misalkan nggak dicek ya gitu, anggaplah nggak dicek ya, kita hajar dulu
antibiotik misalkan seperti itu. Terus ya kita evaluasi lagi setelah itu gitu ya, misalkan hajar antibiotik itu ya juga ada indikasinya ya, bukan apa ya, bukan tiba-tiba oh yaudah kasih antibiotik aja ya, enggak gitu maksudnya. Hajar antibiotik dulu itu ya ada indikasinya, misalnya ada snot gitu, ada mencret, diare, nah itu biasanya ya pasti dikasih antibiotik terlebih dahulu gitu sebelum misalkan obat-obatan lain gitu ya. Apalagi ya, kayaknya udah cukup kayak gitu. Semoga bermanfaat self podcast kali ini. Terima kasih udah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, bye.